Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, napasiruntu fang Allah subhanahu wa ta'ala akata bacai dua kitab yang itu kitab Sahih Bukhari, dan ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang itu Sahih Bukhari. Lalu kemudian kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini hadis, kan tetapi tersusun dalam bab-bab fikih. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada sebuah bab. Qala al-Bukhari babun, satu bab. Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'alu mimma lam yunzal alaihi al-wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditanya terhadap apa yang tidak diturunkan kepadanya wahyu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang apa yang tidak diturunkan atasnya wahyu, fayaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adri. Aw lam yujib, atau Nabi la adri, betul ada wising. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujib, tidak menjawab. Hatta yunzala alaihi alwahyu, sampai kemudian diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Walam yakul bi ra'yin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan ra'yunya, dengan pendapat pribadinya, akalnya. Wala biqiyasin, begitu pula dengan qiyas. Liqaulihi ta'ala, dasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bima arakallah, yaitu bahwa engkau berhukum, memutuskan permasalahan terhadap apa yang telah Allah ajarkan kepada. Wa qala Ibnu Mas'ud dan Ibnu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sewawatiyar Nabi tadi aku tanai anir ruh, tentang ruh, fasakatah. Rasulullah SAW diam. Hatta nazalatil ayatu, sampai ayat tentang ruh tersebut turun. Ya, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab ini ya sangat erat kaitannya pembahasannya dengan kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yaitu makatan dimasakir ya Quran melebi na Allah Ta'ala makoto peneritu hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekomade cengi akatan nitta ria korange makoto penetu hadise majepu, dan kita ditanya tentang sesuatu lalu kemudian tidak ada dalilnya yang kita ketahui atau kita belum ketahui, maka pasti kita tidak akan mendahului terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW saja ya kuna pulai pakutana dena langsung napubali apabila memang tidak ada asalnya, ya. Dan yang disebutkan di sini sebenarnya oleh Imam Bukhari ini tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang pertanyaan kepada.
Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam diam tidak menjawab. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Dan kias yang dimaksud oleh Imam Bukhari di sini sama dengan yang dimaksud oleh Imam Ahmad, bahwa la qiyasa ma'an nas atau ma'al hadis, tidak ada kias ketika ada hadis. Tidak ada kias ketika ada hadis. Maksudnya adalah kias yang kemudian sadama al-adillah, yang bertabrakan dengan dalil atau menyelisihi dalil. Betapa banyak kemudian orang itu menggunakan kias untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya, kias ini adalah permasalahan atau kepandaian seseorang di dalam memahami sebuah permasalahan yang kemudian dia melihat bahwa permasalahan ini mirip dengan permasalahan yang ada dalilnya. Ada permasalahan kita tidak temukan dalilnya, tapi permasalahan ini mirip dengan permasalahan yang ada dalilnya. Ya, sama, kemudian dia melihat ilahnya. Ya. Jadi kias itu tetap ada rujukannya. Kembali kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bisa menggunakan kias? Apakah semua orang bisa menggunakan kias? Ya. Kias ini ada yang jali, ada yang begitu sangat mudah ditangkap oleh orang. Sangat mudah dipahami. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Ini terhadap kedua orang tua. Ya, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Boleh jadi kemudian kita dapati orang tua kita salah satunya, maka jangan ucapkan kata ah. Maka deki bawa terhadap orang tua tidak boleh. Apalagi kalau kemudian sampai memukul diri itu tuanna. Maka di sini kias jali, sangat jelas. Kalau bilang saja dilarang, apalagi kalau lebih daripada itu. Maka ini orang awam sangat mudah memahami hal-hal yang seperti ini. Ya. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Sedangkan didekati saja dilarang. Apalagi kalau dipeguk memang nih. Tapi engkau tahu salah pikirannya, maka lalai maka deh. Yang itu dia canggih, dia kalau kemudian didekati. Jadi larangannya katanya, larangan mendekati aku dipeguk itu. La ilaha illallah. Ya. Ini akal-akalan yang tidak punya akal. Akal-akalannya orang yang tidak punya akal. Dia akan rakalnya. Ada hal yang memang mudah di dalam syariat untuk kita memahami. Tapi kalau seandainya kemudian dalam masalah-masalah atau banyak masalah agama ini, ya kita ini misalnya awam, maka lebih baik kita membawakan kiasnya ulama. Ya, apa yang telah dipikirkan oleh ulama sesuai dengan dalil-dalil dan disiplin ilmu yang mereka kuasai, maka kita sampaikan hasil kias atau ijtihadnya. Karena kias ini bagian dari ijtihad. Ya, kias ini adalah bagian dari ijtihad. Jadi kias ini bukan berbicara dari hawa nafsu, bukan. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Ya, karena kalau kias itu adalah sesuatu yang banyak sekali dalilnya dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah fa'tabiru ya ulil albab. Ya, percayai kemudian renungi, pikirkan dengan baik. Bagaimana seseorang memikirkan satu masalah, mengaitkan dengan masalah yang lain dengan yang ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kias itu
menyelisihi nas, dalil. Dan ini disebut dengan qiyas batil. Contoh, Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah mengatakan boleh perempuan itu menikahkan dirinya tanpa wali. Apa kiasnya? Karena perempuan itu memiliki perbuatan dirinya, tasarrufnya. Tasarrufatnya dia miliki. Seandainya misalnya dia punya uang, lalu kemudian dia belanjakan, tidak mesti izin orang tuanya atau walinya. Maka dia punya uang, mau beli HP, apakah harus seizin walinya? Uangnya sendiri, tidak mesti. Maka Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengkiaskan hal ini dengan jual beli atau muamalah. Karena dia sudah balik menguasai dan memiliki dirinya. Tapi kita katakan bahwa nas ini tidak berlaku karena ada dalil. Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Jadi qiyas ini yang digunakan itu tidak berlaku dan batil, tidak benar. Bahwa kemudian perempuan itu menikahkan apa boting ya lena itu tidak sah. Ya. Perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya, maka Nabi SAW mengatakan panikahuha batil. Tidak sah. Ya, Nabi ulangi sampai 3 kali. Maka qiyas yang dimaksud, dan ini juga yang dimaksud oleh Imam Ahmad, bahwa qiyas yang batil yaitu yang ada takalluf, terlalu memaksakan, ataukah memang menyelisihi dalil atau bertentangan dengan dalil. Maka sikap kita ketika ada masalah yang seperti ini, maka kemudian hendaknya kita diam, kemudian belajar atau bertanya, atau ya sebagai ustadz atau ya yang didengarkan perkataannya, maka hendaknya berhenti lalu kemudian mencari ya dalil-dalilnya atau membahas permasalahan tersebut lalu kemudian menjelaskan pendapat yang paling kuat. Akan tetapi jika seandainya seorang alim ditanya, ya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk memberikan faedah dalam hadis ini, dalam bab ini, beliau mengatakan seandainya ada seorang alim diminta fatwanya dan dia lupa dalilnya, dia tahu kesimpulannya bahwa ini ada perbedaan pendapat yang paling kuat ini adalah ini, cuma dalilnya lupai. Apa yang harus dilakukan? Seandainya dia bisa menunda, maka itu lebih baik daripada kemudian dia menjawabnya. Tapi jika seandainya pada saat itu sudah harus memberikan jawaban, lalu kemudian sudah harus memberikan jawaban, maka boleh baginya memberikan jawaban ya dengan pendapat yang kuat. Ya, walaupun pada saat itu dia lupa dalilnya. Nah, terkadang memang kita seperti itu. Yang terutama kita di majelis ilmu biasa begitu. Ya nur biasa dan kegari, maka dia ya pokoknya dia bisa jelaskan. Salah itu. Ya ruang kelinga. Ah, ini biasanya timbul perdebatan yang seperti ini. Ya. Baik. Kemudian qala Imam Al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Ibn Al-Munkadir yaqulu sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Hadisnya datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yaqulu, beliau berkata, maridtu engkana sewa wattu malahasaka faja'ani Rasulullah. Napoleka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu perhatian dengan sahabatnya. Nabi SAW memiliki perhatian terhadap umat Islam. Ya, di antara sahabatnya sakit lalu didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya'uduni, menjenguk saya.
Wa Abu Bakrin, dan begitu pula Abu Bakar. Begitu pula Abu Bakar. Wa huma masyiyani, keduanya dalam keadaan berjalan kaki. Fatani, mereka mendatangiku, wa qad ugmiya alayya, waktu itu saya tidak sadarkan diri. Fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berwudu. Thumma sabba wudu'ahu alayya, lalu kemudian Nabi menyiramkan bekas wudunya kepada saya. Fa afaqtu, lalu kemudian telinga saya sadar. Faqultu ya Rasulullah, maka saya berkata ya Rasulullah. Wa rubbama qala Sufyan, dalam riwayat mungkin Sufyan mengatakan juga, faqultu ay Rasulullah kaifa aqdi fi mali, kaifa asna'u fi mali, bagaimana saya mengurus hartaku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala, maka dia berkata, Jabir bin Abdullah, fama ajabani bi syai'in hatta nazalat ya ayat al-miras, ayatul miras, maka Nabi tidak menjawab saya sedikit pun. Dia balik Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana dengan harta saya? Bagaimana saya memperlakukan harta ini? Nabi tidak menjawab. Sampai kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi SAW diam. Dari sini kita bisa mengambil faedah dari hadis ini dengan kaitannya bab yang kita baca, bahwa Nabi SAW itu tidak menjawab dan menunggu wahyu turun kepadanya lalu kemudian beliau menjawabnya. Dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa boleh bertabarruk ya dengan Nabi SAW ketika masih hidupnya. Ketika masih hidup. Ya, di antaranya dengan bekas air wudunya Nabi SAW. Akan tetapi tatkala Nabi telah meninggal, maka tidak ada lagi itu. Ya, maka tidak ada lagi itu, kecuali disebutkan bahwa bertabarruk dengan asar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kesalahan dari kalangan sufi tasawuf ini, mereka menyamakan Nabi dengan orang-orang yang saleh, para ulama. Akhirnya mereka banyak bertabarruk dengan orang-orang yang mereka anggap saleh atau ulama-ulama mereka yang mereka anggap sebagai ulama atau orang pintar. Dan ini termasuk ya penyimpangan dan tidak benar dalam bab at-tabarruk. Kita tidak boleh bertabarruk ya dengan orang-orang yang saleh karena tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah agama itu tetap kita mendahulukan dalil. Selalu kita mendahulukan dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih dari Nabi SAW. Engkau nasi wawattu yaro nabita ipanippiwi. Lalu kemudian beliau mengatakan, diperhadapkan kepada saya orang-orang dengan pakaian mereka ada yang sampai di sini, sampai di dada mereka, ada yang kurang dari itu. Tapi saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nabomboi, ya, lebih besar pakaiannya, kainnya daripada orangnya. Lalu kemudian sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Nabi SAW, "Fama awwaltahu ya Rasul?" Dengan apa engkau mentakwilkan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ad-din, agama. Ya. Yang dimaksud itu adalah agamanya. Kalau pakai agama itu adalah pakaian, maka kita bisa melihat bagaimana model pakaian kita sekarang kira-kira. Ya. Mungkin di antara kita agamanya nafite te kacing kaji pada mingkos kaki. Ya dia tuh pernah sampai ya mata kakinya belum tertutupi. Ada yang mungkin sampai betis, ada yang seperti celana, ya, ada yang seperti baju, ya, dari agama.
Dan yang perlu kita perbaiki dan luruskan dari diri kita ini dalam beragama, itu sangat penting. Karena sebagian orang itu bingung, ini sepesilia. Maka ada yang mana agama, yang mana bukan agama. Ya. Akhirnya orang-orang yang dituakan, yang didengarkan dalam agama, mereka juga keliru. Ya. Lalu kemudian riolo benar riolo maka dalam istilah maka tedek betul agama ni roh Pak. Mega jaji baca-bacaan. Dari sini kesalahan ini, lalu kemudian dari situlah dalam beragama mereka kemudian ya nacongari orang yang mega baca-bacaan apa jaji. Megai tapina. Ya. Ya denan ribangku. Dan sebagainya. Dan itulah yang dimaksud orang yang beragama atau megelo agama. Ya. Dan ke situlah orang kemudian bertanya. Dan dari situ agama mulai tercampur. Dan kemudian mereka orang-orang yang didatangi ini mulai juga memasukkan hal-hal itu dalam agama. Nasuruh ni mas songko, ya kalau dapat terima baca, nasuruh ni majen ni, ya, dia suruh berwudu. Jadi kemudian tercampur. Mana lagi nasuruh ma puasa, amalan-amalan tertentu untuk mendapatkan kesaktian. Dikasih lagi zikir-zikir. Zikir-zikir yang tidak jelas, amalan-amalan sehingga kemudian orang bingung, ini agama atau bukan? Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana alim, mana ulama, yang mana bukan. Mana ulama, mana ulamaun. Ulamaun, ya, asal guruku biasa kada ula ma'uwai. Campur uginara ulama itu ulawai. Yang mana ulama yang betul-betul alim, yang berilmu, yang mana ulama yang pakai ain, ulama ulawai. Karena disinilah kemudian kita salah di dalam mengambil ilmu. Lalu kemudian orang-orang yang datang membawakan ini dalilnya, ini masalah yang kayak kurang, dalilnya kurang, ini hadisnya ini tidak diterima. Sebab magai tidak dilihat kesaktiannya, tidak dilihat kesaktiannya. Makanya di dalam beragama itu sangat penting. Ya, ini yang harus kemudian kita sampaikan kepada generasi. Apa yang dimaksud dengan beragama? Dari mana politik wero asalin agama? Nah, ini yang harus disadarkan. Bahwa agama itu ya kema bicara agama ki dia nang kena lepe poler ya korangnya makoto panaritu hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan dari situ kapapun itu kapapun ini. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bagi kita semua para penuntut ilmu ini, tidak semua permasalahan yang disampaikan yang tidak disertakan dengan dalil berarti dia gak ada dalilnya. Tidak semua. Nah, inilah juga ketika kita mendapatkan sesuatu jangan kita kemudian cepat mengatakan dia gak itu, dia gak ada dalilnya itu. Nah, kita cari dulu. Jangan sampai memang mereka ini orang-orang yang hanya mendengarkan kesimpulan. Maka kemudian tugas kita para penuntut ilmu mencari tahu apakah ini ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Sebab jangan sampai ada dalilnya. Jadi kita pun harus berhati-hati, jangan sampai kita menafikan sesuatu yang ada asalnya. Maka lebih hati-hatinya, janganlah kita mengatakan oh tidak ada dalilnya.
Mungkin kita bisa mengatakan saya tidak tahu dalilnya, atau saya belum mengetahui bahwa itu ada dalilnya. Karena kalau kita sudah mengatakan tidak ada dalilnya itu, berarti seolah-olah kita sudah mencari dan melihat dalil satu persatu lalu kemudian memberikan sebuah keputusan bahwa itu tidak ada dalilnya. Baik. Kita cukupkan ini karena kita akan baca kitab Bulughul Maram. Kita ingin melihat sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Ya. Kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengarkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat itu simple. Yamir nampu ada Nabi ta maka da sallu kama raaitumuni usalli. Pada sempajak ko pada mumita kak mas sempajak. Jadi semata-mata dengan melihat kita sudah melaksanakan salat tersebut. Tidak serumit bahwa begini pendalilannya begini. Tidak ada kias, tidak ada dan lain sebagainya. Mudah dan hampir ibadah-ibadah seperti itu semua. Semata-mata dengan melihat kita sudah bisa melaksanakannya. Wudu juga seperti itu. Yang kemudian kita pelajari sampai 1 tahun, berbulan-bulan, sebenarnya bisa kita dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah hidup lalu kemudian salat sempaja di Allah Ta'ala langsung didacir. Maka sekarang insyaallah kita akan bacakan dan mendengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Si salat tu nareko maguru ki fikhi, si bawa maguru ki hadis. Ya ko maguru ki fikhi, ya miro ya tonar masyhur da pangiwang, maka dah sah. Tidak sah. Ini batal, ini tidak batal. Ini syarat, ini rukun. Tapi kalau kita belajar hadis, yang hadir itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalau kita sampaikan dalil, siapa yang mau tolak? Orang-orang yang memang beragama sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Ya. Paling yang mirun lampu ada maka dah salah paham itu. Ya, karena kita sampaikan dalil. Bab sifatis salat. Bab tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka da anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kumta ila salati narekomelo kima sempajang fasbigil wudu, sempurnakan wudu kima jenneki. Ini lalu kemudian ulama memberikan bahasa ini syarat sahnya salat. Nah, sebab Nabi tak denangkan kada ini syarat-syaratnya, ini rukun-rukunnya, denangkan. Kata Nabi SAW, narekomelo kima sempajang sempurnakan wudu. Ya putu nawad disokku jadinya nareko disenging kepada disengeta. Ya ko dia berarti di jama bawah mi. Wadingi lebih, wadi itu kurang. Pada sengi sokku dia itu na lebih, dia itu na kurang. Ya roda sesokku. Nah nareko dia kepada disengeng, wadingi lebih, wadi itu kurang. Ya, perkiraan-perkiraan saja. Tapi penyempurnaan itu harus dengan ilmu. Sempurnakan wudu, summa istaqbilil qiblah, menghadap kiblat. Fakabbir lalu kemudian takbir. Ya. Langsung ada gambaran. Majennya ki menghadap kiblat, Allahu akbar. Tegin ya ya maka Nabi tak narekumelo ko masampajak. Kuni rumun-runya Dia nak kada kuade je maka ada nawaitu. Usalli ya, usalli. Farda salati zuhri dan sebagainya. Nasaba yaro niyae madi boleh relengati. Dia kini engkau di pokangker ya sengisi dia pangkau ke perbuatan kalau tidak ada niatnya. Dia gak mulai pigoi. Ya ko usuro ke maka dia kerjakan di situ perbuatan tanpa niat. Ada dulu. Nah maka dia mampu ki bah pasti kena. Ya. Makanya lirikan mata itu termasuk ya, termasuk dalam catatan nanti, catatan amal kebaikan atau keburukan. Takbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu kemudian bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an, lalu kemudian rukulah sampai engkau tumaknina dalam ruku.
Desanya tumak nina nasapan ditata si kira-kira baca sikri kecicing. Jadi kalau ruku subhana rabbiyal azim. Ya kurangi daripada itu berarti dia tumak nina tu. Dia sesempajangi. Ya, nabi mapitok mi bawa Allahu akbar. Ai dia sayro. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai kau tumak nina dalam keadaan ruku. Summarfa lalu kemudian bangkit dari ruku hatta ta'tadila qa'iman. Sampai engkau lurus dalam keadaan berdiri. Lurus dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi ya kalau cepat maka itu tidak dianggap tumak nina. Summasjud lalu kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Sampai engkau tumak nina ketika sujud. Sekira-kira membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, seperti itu. Ya, maka dia membaca subhana rabbiyal a'la tapi maka subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Oh, tener subhana rabbiyal manasa ke subhana rabbiyal a'la manasa. Nak aku manasa bacaan kata betuan. Ya aku dia manasa bacaan. Dia tu kata betuan. Ya, pada ku masih keriki purma sempaja di pen subhanallah subhanallah. Nyawa ka semua. Dalam. Tak balak. Ente kayaknya sikri ya roh. Sikri itu Allahu akbar. Jadi yang dimaksud di sini bacaan yang jelas. Ya, subhana rabbiyal a'la. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk di antara dua sujud sampai engkau tumaknina dalam keadaan duduk. Ya. Masjud hatta tatma'inna sajid lalu kemudian sujud kembali sampai tumaknina dalam sujud. Summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu pada semua salatmu. Ya, menasani. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya Muslim, hatta tatma'inna qa'iman. Ini tadi i'tidal. Kamu bangkit dari ruku sampai kamu tumaknina dalam ruku. Wa misluhu fi hadis Rifa'ata 'inda Ahmad wa Ibnu Hibban wa fi lafzin li Ahmad, fa aqim sulbaka hatta tarji'al izam. Tegakkanlah punggungmu sampai kembali tulang-tulangmu. Ya, kalau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamid. Sampai segitu dulu. Pasti dulu rad. Kembali pada posisi semula. Ya. Walin Nasa'i wa Abi Daud min hadis Rifa'at bin Rafi, innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbigal wudu'a kama amarahullah. Dalam riwayat lain bahwa tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai kemudian dia menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah perintahkan. Bagaimana Allah perintahkan? Di dalam Al-Qur'an. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin salat, ya, famsahu faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Kemudian tangan, baru basuh kepala, cuci kaki. Urutannya harus begitu. Itu yang Allah perintahkan. Sudah wudu, summa yukabbirillah, lalu kemudian bertakbir. Wa yahmadahu, lalu kemudian memuji Allah, wa yusni alaihi, ya, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau ada hafalan Al-Qur'an maka bacalah, wa illa fahmadillah. Kalau tidak ada, pujilah Allah, alhamdulillah. Wa kabbirhu, ya, takbir Allahu akbar. Ya, kemudian wa hallilhu. Jadi ini, ya, kalau misalnya orang yang baru masuk Islam, ya, dia penulis menghafal surah Al-Fatihah. Kalau dia berzikir saja di dalam salat. Alhamdulillah, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Apa yang mudah? Nah, nanti riwayatnya bacaan yang sempurnanya. Riwayat Abu Daud, summa qra bi ummil Quran, kemudian bacalah surah Al-Fatihah wa bima Allah. Dan dengan apa yang Allah kehendaki. Riwayat Ibnu Hibban, summa bima syi'ta, kemudian apa yang kamu ingin baca. Jadi urutannya takbir, lalu kemudian baca surah Al-Fatihah dan baca surah yang mudah setelahnya. Nah, seni sempajangir. Belum disebutkan hal-hal yang lain. Kemudian hadisnya datang dari Abi Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, Ra'aitun nabiyya kana sawwatuita nabitta idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Ya nabita nareku membuat takab beri. Nabi menjadikan kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ya, sejajar. Biasanya sejajar dia itu memakai dari fakupai,
atau diukur apa? Sejajar nih. Ya, siolongi, hadwa, sejajar. Dia tu nama belado apa kau? Kelale dia tu. Allah. Sejajar. Kira-kira ya itu berhadapan antara bahu dengan tangan. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Kalau ruku amkan ini memasang dengan kuat. Dia ketani mas min rukbatayhi pada dua lututnya. Jadi dia di petadang di bawah ye. Ya sih di petadang. Karena tu biasa tapasolah, pada petadang di bawah kudiutuna. Tidak. Amkan itu menggenggam. Dia ketani matutu. Ketemu apa aku? Ya, ada yang seperti itu. Ketemu panah kan. Ya. Jadi itu bukan kreasi maka punya sedih menggelo pas-pas di kohe waketanitan ya. Ada petunjuknya Nabi tadi maka doh dan Nabi tak masuk pajangi nah keteni mutu nah. Dia mah maka da angka sana nah sekarang bawa jadi nak kurang. Biasanya tak pasolah Pak. Dia nak keteni mutu nah. Tsumma hasara zahrahu kemudian meluruskan pundaknya, lurus. Ini pundak dengan kepala. Dalam riwayat lain tidak tunduk dan juga tidak tegak mendongak. Jadi lurus. Ini perlu latihan kaki cambingnya tuh di tania letak. Ya. Atau direkam HP napa mah tu di tania kedua gelo nih. Luru nih. Ya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu kafarin faqarin makanahu. Kalau dia bangkit dari ruku, maka semua tulangnya kembali pada posisinya. Jadi seperti tadi itu. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin. Kalau dia sujud dia letakkan tangannya, dua tangannya tidak muftarish. Wala qabidihima. Muftarish betulnya dia na parutu mana ya letu sikuna. Dia na pakai sujud. Tapi nakai sikuna. Tidak muftarish seperti duduknya binatang ya buas begini. Ya, begitu sujud. Tidak begitu, tapi diangkat. Ya. Wastaqbala atrafa asabi'i rijlaihi al-qiblah dan jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Jadi dirangkam apa kowe? Lurus menghadap kiblat. Dia itu nampak kowe? Itu biasa kalau kamu mau meluruskan merapatkan sop, mau apa ni wah. Dia tidak lurus begini. Ya. Wa idza jalasa fil rak'ataini jalasa ala rijlil yusra. Kalau duduk ya pada dua rakaat, ini biasa tahiyat, maka dia menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi ini namanya iftirash. Iftirash betulnya dia la kadera wi aje abiota ditudangi wi. Ya, itu iftirash. Iftirash itu mengambil alas. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah dan kalau dia duduk di rakaat terakhir, tahiyat terakhir, qaddama rijlahul yusra, napa colongnya aja abiona. Jadi dia kelihatan itu di bawah kaki kanan. Wa nasabal yumna, adapun kaki kanan tetap tegak. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Wa qa'ada ala maq'adatihi dan langsung jadi dia galang gaya urina, dia galang langsung bersentuhan dengan lantai. Itu namanya tawarruk. Seperti itu. Ya. Kemudian hadisnya datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu wajhiya. Ini doa iftitah sudah masuk di bacaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu doa iftitah. Ya. Atau dalam riwayat Abu Hurairah di antara doa iftitah yang dibaca beliau berkata Rasulullah SAW idza kabbara lis-salati, kalau Nabi itu habis takbir dalam salat, min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Ini aslinya ini pencucian dosa ini. Ya Allah, jauhkanlah saya
antara saya dengan kesalahanku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, sucikan saya, bersihkan saya dari kesalahanku seperti pakaian putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah saya dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju, dengan air embun. Aslinya ini doa ya untuk menjauhkan ataukah membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Ini diantara yang diajarkan. Lalu kemudian hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini hadis mauquf. Hadis mauquf. Ya, sanadnya dhaif. Lalu kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbiri wal qiraah. Bilhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha maka da iro nabi ta dari kumas sempajangi iro bunga-bunga diang kelinga setelah takbir maka dai alhamdulillahirabbil alamin. Tiga bismillah yang kelinga. Wa kana idza raka'a, dan Nabi kalau ruku lam yushkhis ra'sahu. Dia na cukup. Walam yusawwibhu, dia tu na conga. Jadi lurus pundak dengan kepala. Walakin baina dzalik, antara itu. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit dari ruku tidak sujud sampai kemudian berdiri tegak i'tidal. Berdiri tegak i'tidal. Jadi maka tidak termasuk tidak tumakninah dan tidak sah salat kalau tidak i'tidal, tidak tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Ya rada dulu. Allahu akbar. Jangan kata sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Dia pun rada. Pelaiku maka dia sami Allahu akbar. Wow. Iya. Bila ni ya. Ya sekumat tarawih. Baik. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Setiap 2 rakaat Nabi membaca tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibul yumna. Nabi kalau tahiyat itu menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'i wa kana yakhtimu as-salata bit taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya tadi itu menyentuhkan tangan ketika sujud sampai siku itu seperti binatang buas. Kemudian Nabi menutup salatnya dengan taslim, dengan salam. Assalamualaikum. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Maka dia orang Nabi tanah kumas sempajangi nakayu jarinna sejajar dengan bahunya. Bahu pundak sejajar. Idza tahta as-salah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ketika ingin takbir ruku juga diangkat lagi tangannya sejajar. Ketika bangkit dari ruku diangkat lagi. Jadi 3 kali disepakati sunnahnya. Dasarkan dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi ta wa qatallu nakka jarinna. Rilana sempajangnya dan ini disepakati. Adapun yang keempat diperselisihkan yaitu ketika bangkit dari rakaat kedua, Pratama tahiyat. Allahu akbar. Nah, ini khilaf di antara ulama tentang dalilnya. Apakah sahih atau tidak? Jadi satu takbiratul ihram Allahu akbar, pertama itu riwayat sejajar dengan telinga. Allahu akbar. Lalu sekir ruku Allahu akbar. Bangkit dari ruku sami Allahu liman, 3 kali diangkat dan ini disepakati kesunahannya. Dasarkan dalil yang sah. Kemudian dalam hadis riwayat Abi Daud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi summa yukabbir. Bahwa dalam riwayat ini Nabi mengangkat sampai sejajar baru takbir. Itu biasa nakadol. Allahu akbar. Nah, ini riwayatnya. Jadi madioloi nakadol jarina. Napa maka ada Allahu akbar. Ketua maka ada Allahu akbar semangi. Itu tadi riwayatnya Abdullah bin Umar. Riwayatnya Abdullah bin Umar. Yang ini oleh riwayat hadisnya Abi Humaid, riwayat Abu Dawud. Nakadol jarina napa maka ada Allahu akbar. Kemudian hadis yang lain, hadisnya Abdullah bin Umar dengan riwayat yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sejajar dengan telinganya. Ya. Sejajar dengan telinganya. Dia itu maka di kursi matu maka dia itu sejajar. Dia itu
Tidak juga sampai seperti ini. Ya. Sejajar. Kemudian yang terakhir ini belum kita azan. Hadisnya Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan shallaitu ma'an Nabi, saya pernah salat bersama Nabi, fa wada'a yadahu al-yumna, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya. Tapi hadisnya mungkar. Hadis ini hadis yang paling dhaif tentang peletakan tangan di posisi tangan. Allahu akbar. Hadis ini adalah hadis ya mungkar. Semua hadis tentang posisi tangan di dada, di apa namanya? Posisi tangan ini itu semuanya dhaif. Di sini semuanya dhaif. Riwayatnya dalam ilmu hadis. Yang sahih itu tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana? Ini dhaif. Dhaif sini. Kalau dari Nabi SAW tidak ada, maka kita melihat perbuatan sahabat. Ternyata sahabat, diantaranya Umar dan sebagainya, dan selainnya, itu meletakkan di atas pusarnya atau di bawahnya sedikit. Nah ini karena tidak ada hadis dari Nabi SAW yang sahih, maka kita melihat ke perbuatan sahabat. Ya. Baik, mungkin kita lanjut setelah azan. Sudah bisa selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian selanjutnya hadisnya datang dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an." Di nasa sempajatan narekode tu membaca surah Al-Fatihah. Ini sudah jelas. Kemudian dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban dan ada Rukutni, la tajzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat, tidak cukup atau tidak sah salat itu kalau tidak dibacakan surah Al-Fatihah di dalamnya. Kemudian dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi begitu pula Ibnu Hibban, Nabi mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya kalian ikut membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am ya Rasulullah. Sahabat mengatakan iya. Qala la taf'alu. Jangan lakukan itu. Jangan membaca di belakangnya imam. Illa bi Fatihatil Kitab. Sangadinna surah Al-Fatihah. Bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dalam salat? Bisa dengan mengikuti ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Makanya imam jangan disambung mana, disambungi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin di bawah. Satu kali nafas. Ya. Atau setelah salam, setelah amin baru kita baca makmumnya, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Tapi tidak disyariatkan imam itu berhenti sejenak untuk menunggu makmumnya baca surah. Udah pura nih kapan baca? Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada petunjuknya bahwa imam itu berdiam sejenak setelah waladhdallin amin untuk menunggu makmumnya baca surah Al-Fatihah. Kecuali memang dia metopi sapa-sapa maka dia agar lo dibaca pa pengupuna. Akhirnya dia diam. Tapi kalau diam tujuannya menunggu makmum baca Al-Fatihah atau menyelesaikannya itu harus mendatangkan dalil, tidak ada petunjuknya. Jadi ya kau menasani lo baca langsung baca. Ya tetap aja makmumnya. Kemudian hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka mengawali salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kelima setelah takbir itu yang paling pertama terdengar setelah takbir. Artinya suara yang dikeraskan. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka ini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah dalam awal bacaan surah Al-Fatihah wala fi akhiriha dan juga di akhirnya. Digaga bismillah yang kelima. Bagaimana di awalnya? Masyhur nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu di awal berarti. Bagaimana bismillah di akhir? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi dalam riwayat Muslim bahwa Nabi tidak terdengar di awal Al-Fatihah tidak ada bismillah, di akhir Al-Fatihah tidak ada bismillah. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa dipertemukan dengan riwayat tadi yang maksudnya tidak membacakan. Dalam riwayat ini mengatakan tidak mengeraskan bacaan bismillah, berarti tidak baca mo, cuma tidak mengeraskan. Dalam riwayat lain oleh Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna, mereka itu mensirkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian dalam riwayat Nu'aim al-Mujmir, beliau berkata, "Shallaitu, saya pernah salat wara'a Abi Hurairah, di belakang Abi Hurairah, faqara'a, lalu kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim." Abu Hurairah. Ini hadis yang sahih juga ini. Summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian melanjutkan menyelesaikan surah Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladdallin, selesai waladdallin beliau mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajad, setiap sujud. Wa idza qama minal julusi, dan bangkit dari duduknya beliau selalu membaca Allahu Akbar, takbir intikal maksudnya.
Summa yaqulu idza sallama, ketika selesai salam beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah, sayalah yang paling menyerupai salatnya Rasulullah di antara kalian. Hadisnya sahih. Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Walaupun jadi ini pendapat paling kuat dengan pendapat kuat. Jadi ini pendapat rajih dan marjuh. Bukan tidak ada yang salah dalam masalah ini. Tidak membaca, yang tidak mengeraskan, itu dalilnya kuat. Hadisnya datang dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah, kalau kalian baca surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha." Karena itu salah satu ayatnya. Tapi ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kemudian masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Quran, kalau selesai membaca surah Al-Fatihah, rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, wa qala amin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diangkat surahnya. Tapi ini hadisnya dhaif. Jadi yaitu mengangkat si gorai aku maka da amin, kata dalilina. Cuma hadisnya dhaif. Ya. Maka kalau dhaif, maka yang diamalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang biasa saja. Kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu mengatakan, "Inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a." Dia gagah hafal aku ya Rasulullah. Fa'allimni ma yujzi'uni. Ajari saya yang bisa saya baca di dalam salat. Qala, baca ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu hadisnya hasan. Tapi baca biasa saja, jangan dah kilo ngasih. Pak, ni kemale lo kilo ye. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la haula wa la quwwata. Oh, na lagu sih. Dia itu di lagu ye. Baca biasa saja. Kemudian hadisnya datang dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, engkana sayuwattu salat bersama kami, berarti Rasulullah imam. Fa yaqra'u fi dzuhri wal 'asri fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitabi was surataini. Nabi kalau zuhur asar, 2 rakaat pertama baca surah Al-Fatihah dan setelahnya ada surah juga. Adapun 2 rakaat yang terakhir itu cuma surah Al-Fatihah saja. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nahzuru." Kami menghitung-hitung lamanya berdiri Nabi SAW kalau zuhur asar. Kira-kira kalau zuhur 2 rakaat pertama itu seperti as-sajdah dibagi 2. Berarti 15 ayat. 2 rakaat terakhir itu seperti 15 ayat dibagi 2. Berarti 7 ayat. Seperti itu. Adapun salat asar itu bagi 2-nya lagi. Jadi 2 rakaat pertama 15 ayat bagi 2, 2 rakaat terakhir 7 ayat dibagi 2. Itu Nabi SAW ketika salat zuhur dan salat asar. Jadi memang sahabat itu detail melihat Nabi SAW. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ada hal-hal yang kemudian keluar dari pantauan sahabat, maka itu keliru. Termasuk misalnya tanggal lahirnya Nabi SAW, perayaan maulidnya. Masalah seperti ini saja sangat detail para sahabat melihat Nabi SAW. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita bisa sambung pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana sifat salat Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.